Di video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 5. Organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Jantung terbagi dalam 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi kanan pada jantung berfungsi untuk menerima darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah atau yang kaya O2 dari paru-paru. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kaya CO2 ke paru-paru. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang kaya O2 ke seluruh tubuh. Pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Berdasarkan arah aliran darahnya, pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh arteri atau nadi dan pembuluh vena. Perbedaan pembuluh arteri atau nadi dan pembuluh vena atau balik. Yang pertama, pengertiannya. Pembuluh arteri atau nadi adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Pembuluh arteri yang mengalirkan darah dari jantung menuju paru-paru disebut arteri pulmonalis. Sedangkan pembuluh vena atau balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju jantung. Pembuluh vena yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju jantung disebut vena pulmonalis. Perbedaan selanjutnya adalah darah yang dibawa. Pembuluh arteri atau nadi yang dibawa adalah darah bersih yang kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Sedangkan pembuluh vena atau balik membawa darah kotor atau kaya karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Perbedaan selanjutnya adalah tempat. Pembuluh arteri atau nadi bertempat di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh vena atau balik bertempat di dekat permukaan tubuh. Perbedaan selanjutnya adalah dinding pembuluh. Pembuluh arteri atau nadi, dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh vena atau balik, dinding pembuluhnya tipis dan kurang elastis. Perbedaan selanjutnya adalah katup. Pembuluh arteri atau nadi, katupnya hanya satu tempat di dekat jantung. Sedangkan pembuluh vena atau balik, katupnya terdapat di sepanjang pembuluh darah. Perbedaan selanjutnya adalah denyut. Pembuluh arteri atau nadi, denyutnya terasa. Sedangkan pembuluh vena atau balik, denyutnya tidak terasa. Perbedaan yang terakhir adalah jika terluka. Pembuluh arteri atau nadi, jika terluka darahnya akan memancar. Sedangkan pembuluh vena atau balik, darahnya tidak memancar. Pembuluh arteri dan pembuluh vena mempunyai bentuk cabang-cabang. Ujung cabang dari pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Kapiler berdinding sangat tipis dan berpori. Pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Dalam pembuluh kapiler terdapat
atau terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran, yaitu yang pertama, peredaran darah besar. Bilik kiri atau darah yang mengandung oksigen menuju kapiler seluruh tubuh. Di pembuluh kapiler tubuh terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dengan karbon dioksida menuju vena atas dan bawah. Darah mengandung karbon dioksida. Kemudian menuju serambi kanan, darah yang mengandung karbon dioksida. Yang kedua, peredaran darah kecil. Bilik kanan, darah yang mengandung karbon dioksida menuju arteri pulmonalis. Kemudian menuju paru-paru atau tempat terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan oksigen menuju vena pulmonalis atau darah yang mengandung oksigen. Kemudian menuju serambi kiri, darah yang mengandung oksigen. Darah merupakan cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah yang terdiri atas plasma dan sel-sel darah. Plasma darah sebagian besar tersusun atas air. Plasma darah mengangkut zat-zat hasil metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Plasma darah berupa cairan bening berwarna kekuningan. Sel-sel darah terbagi atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sel darah merah mengandung pigmen darah yang disebut hemoglobin. Zat dalam trombosit yang berperan dalam pembekuan darah disebut fibrinogen. Fungsi darah. Sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Keping darah berfungsi menutup luka. Peredaran darah hewan dan fungsinya. Hewan memiliki organ peredaran darah yang sama dengan manusia, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah pada hewan berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke dalam tubuh dan mengangkut sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka yaitu sistem peredaran darah ke seluruh tubuh tanpa melewati pembuluh kapiler darah. Hewan yang mengalami sistem peredaran darah terbuka yaitu moluska atau hewan lunak dan serangga. Moluska. Organ peredaran darah moluska terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana. Jantung moluska terbagi menjadi dua, yaitu bilik dan serambi. Sistem peredaran darah terbuka adalah jantung menuju pembuluh darah, kemudian menuju sinus, lalu menuju jaringan tubuh, kemudian menuju sinus, dan kembali lagi ke jantung. Serangga. Organ peredaran darah serangga terdiri atas jantung dan pembuluh arteri. Jantung pada serangga memiliki bentuk tabung dan memanjang. Sistem peredaran darah terbuka pada serangga dari jantung menuju pembuluh arteri, kemudian menuju rongga tubuh, lalu menuju jaringan tubuh, lalu kembali ke jantung.
Sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup yaitu sistem peredaran darah ke seluruh tubuh yang melewati pembuluh kapiler darah. Hewan yang mengalami sistem peredaran darah tertutup yaitu hewan vertebrata seperti Pisces, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Pisces disebut juga dengan ikan. Organ peredaran darah ikan yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung ikan terdiri dari satu bilik dan satu serambi. Pembuluh darah ikan terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Sistem peredaran darah tertutup Pisces adalah dari bilik menuju pembuluh arteri, kemudian menuju insang, lalu menuju seluruh tubuh, lalu menuju pembuluh vena, kemudian menuju serambi. Organ peredaran darah amfibi yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung amfibi terdiri dari bilik, serambi kiri, dan serambi kanan. Pembuluh darah amfibi terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Sistem peredaran darah amfibi dari bilik menuju aorta, kemudian menuju seluruh tubuh, kemudian menuju pembuluh vena, dan berakhir di serambi kanan. Bilik menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru, lalu menuju vena pulmonalis, kemudian berakhir di serambi kiri. Organ peredaran darah reptil yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung reptil terdiri dari bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Reptil memiliki dua pembuluh darah, yaitu pembuluh arteri dan pembuluh vena. Sistem peredaran darah reptil yaitu dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, kemudian menuju paru-paru, lalu menuju vena pulmonalis, kemudian menuju serambi kiri, lalu bilik kiri, kemudian menuju aorta, lalu ke seluruh tubuh, kemudian menuju pembuluh vena, dan berakhir di serambi kanan. Aves disebut juga dengan burung. Organ peredaran darah Aves yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung Aves terdiri dari bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Pembuluh darah Aves terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Sistem peredaran darah Aves dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, lalu paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis, lalu menuju serambi kiri, kemudian bilik kiri, kemudian menuju aorta, lalu menuju seluruh tubuh, kemudian pembuluh vena, dan berakhir di serambi kanan. Mamalia. Organ peredaran darah mamalia yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung mamalia terdiri dari bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Pembuluh darah Aves terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Sistem peredaran darah mamalia dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, kemudian menuju paru-paru, lalu ke vena pulmonalis, kemudian menuju serambi kiri, lalu bilik kiri, menuju aorta, kemudian ke seluruh tubuh,
lalu menuju pembuluh vena dan berakhir di serambi kanan. Fungsi organ peredaran darah pada hewan. Pertama, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh vena berfungsi mengantarkan darah menuju jantung. Yang ketiga, pembuluh arteri berfungsi menghantarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Manfaat peredaran darah lancar. Berikut manfaat peredaran darah yang lancar bagi tubuh kita. Yang pertama, kita akan selalu sehat. Yang kedua, bebas dari penyakit jantung dan stroke. Yang ketiga, paru-paru lebih sehat. Upaya menjaga kesehatan organ peredaran darah. 1. Berolahraga secara teratur untuk melancarkan peredaran darah. Yang kedua, banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Yang ketiga, mengurangi makan makanan yang mengandung kolesterol dan garam. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, menghindari asap rokok.